Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim, sang pencerah, dan bersama Coki Pardede. Kita masih negatif corona. Masih negatif. Oh iya. Nggak tahu sih, belum ngetes gue. Nggak tahu tahu juga. takabur dulu. Ini kan direkamnya kapan? Siapa tahu pas ditayangin. Kita boleh ngasih tahu nggak sih kita Ente ngerekamnya kapan? Boleh. Kita kasih tahu dulu ya. Ya. Kita merekam ini biar nanti gini Slim, biar nanti kan ada sesuatu yang kita bahas biar mereka ngerti konteksnya. Ya. Ini kita rekam tanggal 19 Maret. Jadi kayaknya sih feeling lo Tretan Muslim pada saat episode ini lagi ditayangkan, corona masih mewabah atau sudah bisa dihentikan atau makin parah. Kira-kira gimana situasi wabahnya? Sudah berkurang jauh, Coki. Sudah banyak yang sembuh. Optimis sekali Anda. Dulu apa yang bisa kita lakukan selain cuci tangan dan optimis? Ya kalau kita saja nggak optimis, masuk kepada siapa lagi kita gitu, Coki? Feeling gue sih makin buruk. Emang ente. Feeling gue sih makin buruk. Apa? Tapi maksudnya makin buruk yang bisa diatasi. Oh, makin banyak. Makin banyak. Soalnya kan saat ini direkam, itu udah ada vaksin di Cina katanya udah ditemukan. Masa? Loh, ya emang Coki itu ya berita-berita baik di matanya nggak kebaca. Coki Nggak, masa di Cina udah ada? Loh, ada. Sekarang udah katanya mau diproduksi massal, bro. Serius lo? Ya, kenapa? Nggak dicek dulu ingredientsnya. Karena belum tentu lo bisa menikmati. Ada alkohol sama babinya nggak? Lu kan ribet, apa-apa haram. Nggak apa-apa. Kalaupun ada babinya, kalau situasi darurat, yang aku tahu ya. Jadi boleh. boba? Hah? Babi jadi boba? Boleh, tetap boleh. Ya masa dari sekian bahan di bumi harus ada babinya sih? Tolong bapak-bapak di Wuhan kalau Anda mendengar, saya tidak rasis, tapi cukup bakmi, capcay boleh ada babi. Masa vaksin juga ada babi? Nggak mungkin. Nggak ada lah, nggak mungkin lah. Ini kan cuma jokes. Ya makanya karena udah ditemukan. Yakin lo? Yakin. Valid nggak nih? Iya Lo cuy. nggak jadi breaking news? Harusnya itu jadi breaking news lo. Berita se-breakthrough itu harusnya jadi breaking news loh. Bukan jadi ente memang. Kalau berita orang sembuh, berita vaksin ditemukan, nggak kebaca mata Coki, hanya melihat orang meninggal, orang sakit parah, korban bertambah, itu di mata Coki. Tapi gini deh, gue punya analisa sendiri Tretan Muslim. Bagus lah kalau misalnya ada serumnya, Ya. terus mau diproduksi massal, good, it's okay. Tapi maksud gue melihat dari cepatnya laju, karena gini, untuk memproduksi massal itu juga perlu waktu. Ya benar. Perlu waktu satu. Benar. Diproduksi massalnya perlu waktu. Dia harus cari pabriknya dulu. Hmm. Oke. Setelah ketemu pabriknya, dia harus cari cara gimana mendistribusikannya. Benar. Siapa duluan yang dapat? Negara kita nih antri di nomor berapa? Oh. Jadi siapa tahu pada saat itu sampai ke kita sudah terlambat, kita nggak tahu. Ya. Ya, ini analisa gue. Tapi aku yakin Cina pasti cepet bangunnya. Dia Iya. aja rumah sakit, Pak. Wah, bisa 2 hari beres. Iya, Di karena sini memang gereja puluhan tahun nggak kebangun-bangun. Tapi emang orang Cina cepet bangun-bangun sesuatu karena Iya, makanya. Tapi kualitasnya bagus nggak? Semua yang made in China kan? Oke. Tapi serumnya jangan-jangan nanti apa? wadididau juga karena made in China. Enggak. Anyway, Percaya, Bro. nggak Yakin, maksud gue gini Slim. Sampai kita menunggu serumnya sampai ke kita, Ya. itu kan perlu waktu. Pasti perlu waktu. Bisa berminggu-minggu, bisa ya berbulan-bulan paling lama lah. Maksud gue nanti akan ada poin buat gue secara pribadi Tretan Muslim. Yoi. Di mana pada saat informasi cara mencegah corona itu sudah ditaruh di mana-mana. Terus booth dari pemerintah untuk mencegah corona juga sudah ada di mana-mana Tretan Muslim. Dan iklan layanan masyarakat untuk membantu masyarakat mencegah corona juga ada di mana-mana. Akan ada poin di mana pada saat itu semua sudah dilakukan dan masih ada orang yang kena corona. Menurut gua itu adalah orang yang sudah layak kalau dia kena corona. Karena dia mungkin memang susah dikasih tahu ya. Makanya teori gue adalah corona ini adalah antibodinya dunia, Pak. Maksudnya? Nah, corona ini adalah antibodi dunia untuk menyingkirkan orang-orang goblok dari muka bumi ini.
Yang batu Survival of the fittest, Yang batu- teori Darwin. yang batu nggak ditutup. Betul. Gitu ya. Nanti kan gini, kalau awal-awal virus corona nih Pak, orang yang meninggal atau yang kena itu adalah karena ketidaktahuan. Ya, Jadi masih dimaklumi. atau keterlambatan penanganan. Karena kan gak ada yang tahu namanya penyakit baru. Tapi setelah segala sesuatunya diketahui tentang virus ini, Ya, ya. masih ada yang kena, memang sudah selayaknya dia kena menurut gua. Gitu ya. Dan- Jadi seleksi alam ya. Seleksi alam. Dan maksud gua orang-orang yang Pak, ini sumpah ya, ini gue bukan rasis ya. Gue cerita pengalaman gue. Menurut gue status sosial juga menentukan bagaimana kita Menghadapi musibah ya. menghadapi wabah ini. Iya. Kemarin Pak, ini mungkin tidak bisa menjadi tolak ukur, tapi setidaknya ini yang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Kemarin gue ke warteg, oke? Biasanya gue semenjak wabah ini ada, gue ke warteg tuh jam 12 malam karena sepi, oke? Oke. Cuman kemarin tiba-tiba saya ide. Kayaknya Ide. kalau siang-siang asik juga ke warteg gitu. Karena gue pikir kan semua sudah kerja di rumah. Ternyata begitu gue ke warteg, gue lihat di depan, buset Pak, rame banget Pak. Dan gini, rame satu. Kedua, pada nggak pakai masker. Oke. Ketiga, ini yang paling parah Pak. Udah mereka desek-desekan nggak pakai masker, batuk-batuknya itu saling menyambut. Ada yang suara 3, ada suara 2. Habis itu gue langsung kabur. Oh, karena Nggak jadi mereka semacam nggak bisa menjaga diri sendiri dan Gue nggak ngerti. menjaga orang lain ya. Gue nggak ngerti. Apakah mereka sengaja untuk ignorance dengan informasi yang ada, Ya, atau mereka seperti Bu Ningsih yang sudah memasukkan corona ke dalam dirinya? Lo baca berita kan? ada. Bu Ningsih sudah memasukkan corona, Betul. terus juga dia katanya rasanya sesek-sesek apak begitu. Tapi kok masih selamat nih? Makanya ini WHO bingung juga. Berarti ini positif apa enggak orang corona gaib ya kan? Gokil juga Bu Ningsih Nah, memang. jadi intinya gitu. Akhirnya terus gue pindah ke satu tempat lagi Pak. Ini Hmm. tempatnya minimarket lah. Oke. Minimarket kan biasa kan yang menengah. Ya, Di situ orang-orangnya lebih aware Pak. pakai masker Pakai gitu. masker, pakai sarung tangan, Hmm. terus berjarak, tidak dempet-dempetan. Akhirnya timbul kesimpulan dalam diri gue, status sosial menentukan bagaimana kita berlaku atau bersikap di saat ini. Karena gini, contoh dari imbauan pemerintah, di rumah aja. Gembel-gembel punya rumah nggak? Satu. Saya pikir ente bakal baik gitu. Lo nggak bener dong. Pada saat di rumah aja gembel, atapku langit, lantaiku tanah. Bagaimana aku menerapkannya? Mungkin kalau gembel digerobak aja mungkin. Woi gembel, kamu di rumah dong. Ini rumah saya, roda 2. Satu, itu permasalahan. Kedua, orang-orang yang karena keadaan dipaksa untuk tetap bekerja. Ya. Di rumah aja. Tapi mau makan apa dong? Itu kan juga jadi permasalahan. Ya. Jadi tetap harus kerja keluar. Nah, iya, Ya, jadi nggak apa-apa susah. kerja, tapi Dan harus menurut gue ini harus difikirkan sama pemerintah solusinya gimana. Jangan Benar, kita yang mikir, Pak. jangan Kita udah kena wabah, masa suruh mikir juga? Kita udah suruh melucu. Membahas hal-hal yang serem. Masa kita harus mengedukasi juga? Ya tapi intinya stay safe lah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir transmisi atau tertular corona. Kalau lo apa yang lo lakukan? Dan kalau aku sih ya sebisa mungkin stay home ya. Maksudnya nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Tapi Ke mall itu dikurang-kurangin. Dan satu lagi yang gue sebelnya dari orang-orang saat ini adalah orang-orang yang menguangkan kepanikan orang lain. Itu bangsat sih menurut gue. Itu yang Kalau jual- kita enggak, kalau kita bikin konten, terus konten kita rame ditonton, malah kita yang naruh diri kita dalam bahaya, Pak. untuk menghibur orang ya. Untuk menghibur orang karena kita keluar rumah gitu. Dan itu beda. Maksud gue nih orang-orang yang Pak di grup WhatsApp keluarga ada orang jualan, mau beli hand sanitizerku nggak? 100.000 2. Bangsat, hand sanitizer kenapa 100.000 2? Iya, Orang-orang iya. gini harus kena corona menurut gue. Kenapa? Yang mahal-mahalin masker, mahal-mahalin hand sanitizer, yang awalnya berapa puluh ribu jadi ratusan ribu. itu harus kena corona menurut gue. Biar tahu susahnya ya. Iya Pak, itu yang gue sebel tuh Dan orang-orang kayak gitu. Panik-panik buying Jogi. Orang belanja-belanja mie instan. Iya. Memang Anda tidak kena corona. Tapi usus buntu. Karena kebanyakan makan mie instan. Anak Jadi, Anda kasih mie instan, goblok. Selesai wabah ke Jadi- sekolah kan. Kenapa nilai-nilai anakku menurun? Lihat dong bekalnya apa. Indomie. tuh. micin.
Jadi pokoknya jangan panik buying. Ya. Ya juga para penjual tolong jangan markup harga ya. Sewajarnya aja. Sewajarnya Dengan aja. harga wajar Anda tetap untung, percaya. Kenapa harus dinaikin lagi? Gua nggak ngerti deh, Dan sumpah. juga buat orang mikirin tuh jangan diri sendiri doang ya. Iya. Ya tapi orang lain juga biar Gini, nggak kalau tertular gitu. misalnya mindsetnya tuh harus gini, mindsetnya harus gimana caranya supaya orang lain gak tertular gitu. Jangan mentang-mentang Anda misalnya let's say amit-amit udah ketularan, akan kubawa sebanyak-banyaknya orang biar aku tidak kesepian. Waduh, itu bangsat sih kalau kayak gitu. Ya jangan seperti itu ya. Lo lihat gak sih wawancara-wawancara yang orang-orang di pinggir jalan, Bapak tahu corona? Tahu. Kok Bapak nggak takut? Kan katanya bahaya, Pak. Kan itu katanya. Nah, itu yang harus musnah sih menurut gua, orang-orang kayak gitu sih harus dari muka bumi itu harus musnah. Ya udah Coki. Ya. Kita kali ini akan membahas apa nih? Tadi kan udah iklan layanan masyarakatnya. Betul. Biar Coki dikira peduli. Wah, Coki peduli juga. Enggak, Pak, gue yakin pada saat video ini makin banyak yang kena. Feeling gue ribuan sih yang kena di Indonesia. Apa sih yang optimis positif di hidup Pak, ente? positif palsu hanya akan membunuh Anda, Pak. Realistis akan membuat keep you alive. Bukan. Trust me, man. Memang kadang orang nggak beragama lebih logis. Makanya saya benci diskusi ilmiah. Oke. Lanjut. Sekarang ini Ngomong-ngomong soal ilmiah, Nah, ini ada hubungannya dengan ilmiah topik kita kali ini. apa tuh? Karena ada ilmunya juga mengenai mental illness. Oh, Beberapa kali kita pengen bahas topik ini, cuman memang menghadirkan orang yang ngerti agak susah ya. ya. Mau menghadirkan. Dan ini juga jadi keresahan buat kita ini. Kalau lu tentang mental illness, lu punya point of view tersendiri tentang mental illness? Begini, mental illness tuh aku baru tahu tuh akhir-akhir ini. Dulu yang aku cerita pasienku ada naga dalam tubuh. Iya. Itu penyakit jiwa. Iya. Maksudnya itu orang gila gitu. Kasarannya tuh orang gila. Iya. Jadi aku menganggap ya orang gila hanyalah orang yang ada di rumah sakit jiwa gitu. Iya. Jadi orang-orang yang depresi apa Tidak itu, termasuk dalam tidak itu. termasuk. Dulu Ya, pemahaman lo ya. Iya teman-temanku yang galau belum ada istilah aku Iya, iya. anxiety. Iya. Oh tak tempeleng pakai kayu kalau dulu Pak. Dulu sekarang kan ada self abuse. Iya. Wah. Dulu SMA Self harm. self harm abusive gitu-gitu. Dulu temanku SMA Pak. Dia galau. Sekarang tuh ada istilahnya toxic relationship. Nah, ya dia dulu berantem sama ceweknya. Iya. Silet-silet tangan. Suatu hari dia nyilet ke daleman, kubek banget. Sampai dagingnya kelihatan. Dia nyetir tangan satu kan, bro. Kenapa bro? Enggak bro, begitu jaketnya kesingkap gitu, udah dalam bro lukanya bro. Aduh. Tapi aku nggak tahu kalau itu mental illness. Karena gini dulu Pak. aku lihat orang sekarang mungkin namanya self abuse. Iya. Itu dulu aku ngira bucin goblok aja. Iya. Bucin yang dia lihat ceweknya galau, silet-silet. Aku menganggap gitu. Baru sekarang ini kita mungkin akrab dengan ini mental illness gitu sih. Betul. Makanya topik kita kali ini terutama dari gua ya. Adalah orang mental illness sih dicuekin aja lah. Nggak usah dikasih perhatian. Sudah pesimis sama kesembuhan corona. Vaksin tidak dipercaya. Sekarang orang mental illness. Kenapa ente mental? Kalau aku karena ada sedikit ilmu-ilmu perawat lah dan punya teman beberapa psikolog. Gue sepakat mental illness hal yang serius. Benar. Kita mulai dari situ dulu. Ya. Kita sepakat dulu ya. Yuk. Itu hal yang serius. Cuman yang menurut gua nggak usah diperhatiin dan nggak usah dikasih perhatian adalah yang self diagnose. Oh, yang apa-apa? Wah, aku bipolar. Kalau kayak gitu, wah aku anxiety. Tempelengnya depan muka. Ish. Aku kan anxiety. Tampol lagi. Ish. Abusive. Tampol sekali lagi. Ish. Iya, aku sehat. Pasti ngaku yakin. Karena sekarang memang banyak, benar kata Coki. Yang self diagnose gue benci banget self sampah. diagnose kayak dikit-dikit apa. Ini salah satunya menurutku ada pengaruhnya gara-gara atau dia merasa diagnosanya dia benar based by Google itu bangsat. By Google dan begitu dia nonton misalnya ada selebgram atau YouTuber ngupload ngaku saya ini bipolar. Jadi cocokologi. Sama kayak film Joker tuh. Abis nonton film Joker, aku ini anxiety. Ya Allah.
Gara-gara film Joker loh banyak orang yang tiba-tiba mental illness, self diagnose gini yang mungkin bener Coki nggak usah diperhatiin. Tapi kalau memang udah ada backingan medis dan itu memang sudah mulai mengganggu orang lain dan diri lo, itu memang harus kita tangani. Tapi kalau yang self diagnose sih, dan gue yakin ya 50% kasus mental illness di luar sana yang digembar-gemborkan di medsos, gue yakin itu self diagnose semua, Pak. Dan caper juga. Dan ada dugaan caper. Dan caper. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi dan jadi tong kosong bunyi nyaring, tong kosong nyaring bunyinya karena kita ngobrol sesuatu yang tidak kita paham, mendingan kita ajak seseorang yang mana dia kayaknya lebih mengerti soal mental illness daripada kita. Nah ini dia siapa nih? Karena lu yang ngerti background. Atau nanti kita suruh dia memperkenalkan dirinya sendiri aja. Ini adalah teman saya dari Surabaya. Ini adalah Hasan Askari. Silakan perkenalkan diri Anda, bro. Kenalin, namaku Hasan Askari. Aku pendiri dari Ace Human Resource yang sekaligus jadi salah satu mental health counselor di perusahaan itu. Berarti biar para noise tahu, kegiatan lu adalah berhubungan dengan menghandle orang-orang yang didiagnosa punya mental illness. Jadi nggak harus punya mental illness untuk lu ngomong ke terapi. Setiap orang sebenarnya butuh satu orang yang bisa dia percaya sepenuhnya untuk dia cerita tanpa dijudge, tanpa dibuat merasa nggak nyaman. Nah, itulah terapi berada di situ. Dan lu ada di ranah itu? Salah satu jenis terapis yaitu konselor dalam hal mental health. Jadi nggak perlu nunggu ente depresi secara klinis baru ente mau konsultasi. Karena sebenarnya itu sudah ada di tahap yang agak bahaya kalau di situ ya. Kalau udah kayak gitu udah harus pakai obat juga. Oh, berarti sebenarnya ini kalau kita udah merasa ada arah ke sana kita bisa. Nggak harus udah sampai ada klinis. Harus. Bahkan orang yang ngerasa punya masalah kayak patah hati, itu juga kalau emang dia nggak punya temen yang seenak itu buat dengerin dia cerita, dia bisa aja ke mental health counselor to make sure that she or he will go through that phase. Fine gitu. Ada orang yang nggak punya teman buat curhat gitu ya? Nggak percaya sama siapa-siapa ya? Atau mungkin permasalahannya banget. Dan gue setuju sama yang Hasan bilang. Permasalahannya gini, bukan nggak punya teman curhat. Teman curhat mungkin ada di bagian judge-nya. Di bagian judge-nya, Pak. Dan di bagian kompetisi penderitaan, Pak. Itu maksudnya gimana? Masih seperti itu. Adu-aduan, bro. Iya. Itu. Ya kan ada sering ada curhat teman, aduh cowokku kasar, aku ditempelin. Apa? Kamu coba ditempelin? Aku ditendang dong. Tiba-tiba dari samping apa? Aku diajak kering MMA. Tiba-tiba langsung jadi kompetisi ini. Tapi ya benar. Itu ada tuh. Jadi mungkin nyari teman curhat nggak susah. Tapi satu, mencari yang tidak ngejudge. Dan kedua, mencari orang yang tidak seolah-olah menyepelekan gitu loh. Jadi sekarang nih cari temen yang bisa dipercaya agak susah ya. Agak susah sih. Temen sih bisa. Orang-orang sekarang nih jangankan temen, pemerintah jangan dipercaya. Tapi Hasan, gue mau tahu. Berarti tugas lo salah satunya adalah lo ada di ranah di mana orang datang ke lo dan cerita segala sesuatu tentang hidupnya gitu. Dan tidak semua orang yang cerita ke lo itu punya mental illness secara klinis. Ya, betul. Bisa jadi mereka cuma baru mengalami satu tanda kutip tragedi terus cerita ke lo. Betul. Malah jika dia udah punya, kalau gue udah ngerasa dia nih kayaknya ada arah ke sana. Ini perlu didiagnosis deh. Kayaknya ini udah parah deh. Berarti aku harus merujuk ke psikolog atau psikiater. Apa bedanya psikolog dan psikiater? Karena nggak semua paranoid tahu. Ini supaya tahu juga. Jadi buat paranoid, psikiater tuh dia basicnya dokter, ambil spesialis kejiwaan. Jadi dari dokter ngambil spesialis kejiwaan. Itu psikiater. Psikolog basicnya emang psikologi, lulusan psikologi ya. S1 psikologi, ambil profesi dalam tanda kutip S2 yang profesi psikolog. Jadi gelarnya SPSI, MPSI, psikolog. Gitu. Kalau psikiater bisa sampai ngasih prescription. Ngasih obat yang bikin tenang, antidepresan. Siap. Itu bedanya sama psikolog. Kalau psikolog dia nggak bisa sampai ngasih obat karena emang dia bukan dokter. Baik. Bukan ranahnya ya. Bukan ranahnya, tapi dia bisa memberi psikoterapi. Berarti balik lagi ke seberapa parah penyakit kejiwaan yang dia alami ya. Kalau dia masih cuman cukup dengan ngobrol-ngobrol, nggak perlu dikasih obat. Ya mungkin masih ke psikiater. Itu psikolog. Psikolog atau kalau psikiater? cuman untuk ngobrol-ngobrol, bahkan dia
ngerasa ini nggak separah itu, ke mental health counselor bisa. Bahkan sebenarnya nggak ke mental health counselor nggak apa-apa. Ke support system yang ke orang sehat. ke orang tua lah ya. Iya. Ke orang tua. Tergantung kadrun nggak orang tuanya. Karena juga ada beberapa pengalaman Soki. Dia temen nggak punya orang tua. Iya. Tapi kan orang tua misalnya dia udah silet-silet tangan, Betul. udah bentur-benturin pala. Iya. Dimarahin. Mah, aku mental illness. Iya. Tobat, nah, tobat. Makanya beribadah yang rajin. Tidak salah. Tidak salah. Tapi nggak semua solusinya. Ada juga langkah-langkah yang harus diambil. Nanti akan kita Iya, bahas. iya. Apakah Iya. apakah kalau orang galau, orang anxiety itu solusinya langsung mendekatkan diri pada Tuhan, Iya. atau itu hanya support? Oke, let's say gua adalah klepto. Let's say gua Oke. adalah klepto. Oke. Itu kan salah satu diagnos dari mental illness kan? Ya. Enggak, mental illness ente ateis masuk. Enggak, Bisa Pak. disembuhkan enggak? Ateis nggak bisa, Pak. Nah, itu let's say gua klepto, itu masuknya kemana? Psikiater atau psikolog? Klepto tuh sebenarnya dia memiliki gangguan di kontrol impuls dirinya Oke. untuk melakukan sesuatu yang membuat dia memberi kepuasan Berarti itu lebih ke kejiwaan atau ke syaraf? ke kejiwaan. Tapi kalau penyebabnya apa masih belum bisa ditemukan pasti Secara ya. exactly, Iya, ya, apakah oke. ini genetik atau apa? Yang jelas nggak bisa disembuhin. Treatment Kalau genetik klepto ngeselin juga harus bisa keluarganya. bertahan bertahun-tahun Oke. atau bisa seumur hidup. Oke. Tapi disembuhin nggak bisa. Treatment can help. Oke. Tapi bukan Mereduce. cure ya. Mereduce. Tapi tidak hilang. Bukan Sorry, cure sekali lagi namanya. bukan genetik ya. Masih belum Masih bisa belum tahu. tahu, masih Enggak, belum kalau tahu. ada keluarga klepto, Cuk, Iya, itu kalau lebaran ya, iya. nastar-nastar disembunyiin semua. Kue putri salju. Iya. Perasaan saya bawa untuk 100 orang. Kastengelnya mana ya? Keluarga klepto bangsat. Belum tahu ya genetik apa enggak ya. Dan Oke. yang serunya klepto tuh dia bukan emang karena butuh duit, Pak. Iya memang rata-rata dari orang yang Biasanya cukup kok. Yap. Nah, jadi kita lanjut ya. Oke, lanjut. Sebentar, Ya. sebelum kita lanjut lebih jauh, gue mau nanya, lu kan ada di satu profesi di mana orang datang menceritakan masalahnya ke lu, dan salah satu rules yang lo pegang teguh, yang itu integritas lu sebagai mental health counselor adalah tidak boleh ngejudge. Betul, Pak. Betul. Kadang itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Betul. Karena gini, kalau misalnya dia datang, saya pemabuk, itu gampang untuk tidak dijudge. Ya. Tapi kan ada orang datang, dia menceritakan ternyata memang orang ini goblok. Lu gimana menahan diri? Misalnya, lu pernah nggak bisa Iya, nahan gitu? iya, Dia cerita, misalnya- "Asli, ini orang goblok banget dalam hati gitu. Iya, misalnya orang Mas, orang tua saya nggak sayang sama saya. Iya. Ya kan? Kenapa? Ini nilai saya rendah dimarahin. Iya. Ya memang kamu tolol. Belajar goblok, ada ruang guru. Pasti nggak seperti itu ya. Itu Gimana jadi cara? tantangan nggak? Nah, gue mau tahu dari segi lu sebelum kita masuk lebih jauh. Ini secara Karena pribadi ya. nggak ada orang. Susah loh, nggak, untuk beberapa hal mudah untuk tidak ngejudge. Ya, Tapi kan ada karena memang itu salah si Betul. orang ini. Gimana? Ini ngomongin di luarnya. Ah. Di luar itu berarti ketika aku ketemu sama orang ya, Iya. benar-benar orang tuh ngelihat aku nggak ngejudge, atau di dalam hati yang terdalam. Di dalam hati. Nggak, mungkin salah satu tes mental health counselor itu ngejudge orang apa nggak, Nah, iya. disuruh nonton konten Atta Halilintar mungkin. Dan harus positive thinking. Ya, kalau dia nonton tahan sejam, berarti dia tidak ngejudge. Ya, dari body language kelihatan nggak sih kalau kita ngejudge? Banget. Dan Oh. itu yang bikin kadang kalau konselornya nggak bagus ya, yaitu ngejudge salah satu kriteria konselor yang nggak bagus ya. Si klien begitu cerita ada ekspresi geter dikit alisnya, Anjir susah banget, Bro. emang harus senahan itu sih. Oh, karena kalau getar mungkin Getar aku dikit. diremehkan atau apa Iya, gitu. geter dikit tuh berarti konselornya berusaha nahan ekspresi wajah untuk nggak Iya, ngejudge iya, kan. iya, Kadang iya, kan iya. yang Iya, betul, ekspresi betul. mengerucutkan dahi, Iya, mengeringitkan dahi. Betul. Nah, itu kalau klien sadar sedikit aja, klien udah nggak nyaman untuk cerita yang lebih dalam daripada itu. Oke, berarti malah kesehatan mental si kliennya tergantung dari bagaimana kita bersikap pada saat dia bercerita juga ya. Betul. Gila, dari body language kelihatan, Pak. Ya, Ekspresi. iya. Kan orang-orang stres yang mau cerita kan, Iya. begitu dia melet-melet,
Enggak, mental health counselornya. Iya, Misalnya. makanya aku paling kesel sama bahkan Iya. yang udah psikolog. Ini nggak mendiskreditkan psikolog ya, tapi ini jujur dari klienku sendiri ada yang cerita. Berarti ini fakta di lapangan. Fakta dong. Iya. Dia waktu itu udah konsultasi ke psikolog. Oke. Psikolog nih. Berarti sudah punya izin dan yang lain-lain ya. Nah, si cewek ini dia mengaku Mm-mm. dia tuh masih bingung, aku ini korban perkosaan apa enggak sih? Oke. Dia cerita sama psikolognya. Mhm. Psikolognya bilang, "Ya kamu kenapa mau dugem? Oh. Kamu kenapa minum?" gitu. Jadi padahal klien ini bingung, aku ini diperkosa apa enggak sih? Soalnya aku benar-benar nolak dan enggak mau. Nah, pada sebenarnya gitu. seorang yang ada di ranah lu mengeluarkan statement itu boleh atau enggak? Statement apa? Misalnya kamu kenapa minum? Kenapa kamu dulu? Harusnya Secara enggak. profesional. Oh, nggak boleh karena secara psikologi ada kaidah bahwa kita nggak boleh menabrakkan value kita, nilai kita dengan nilai klien. Contoh, aku sangat cinta ibuku, aku misalnya. Iya. Terus klien cerita, Iya. ibuku ini udah nggak bisa diapa-apain, emang kadang rese. Oke. Dia nyebut kata rese, aku langsung trigger dong. Iya. Cintailah ibumu. Cintailah ibumu. Tiba-tiba ESQ. Surga di telapak kaki ibu. Nggak bisa kayak gitu ya? Itu nggak bisa. Susah Nggak juga bisa. ya? Karena kita nggak kawin sama value-nya klien, nggak Karena akan kalau bisa. kita langsung kontrak gitu malah dia. Lu jadi gila gak sih San? Kalau lo harus bisa. Maksud gue gini, Nah, oke. di satu Ini sisi seru kan nih, ini seru di nih. satu sisi kan lu mengkompromikan value lu nggak dengan menjadi profesi ini? Atau lu ngelihatnya ini cuma sebagai lo nggak, ini bagian dari pekerjaan di mana gue jadi netral. Gitu gimana? Jadi gini ya, kita ada di stand bahwa apapun yang orang lain lakukan, kita nggak boleh ngelihat dari sudut pandang hitam putih dulu. Oke. People are grey, Oke, abu-abu. Oke. abu-abu. make sense. Jadi apapun yang dia lakukan di masa lalu, Ini pembekalan yang diberikan ilmu yang dikasih. yes lu ya? betul. Oke. Atau kalau di masa sekarang dan membahayakan orang lain, kita harus langsung merujuk ke aparat kepolisian misal, Oke, atau ke rumah sakit oke. jiwa. Misal dia ya, aku psikopat mas. Mm-mm. Oh oke, santai dulu. Iya. Kita kan terancam pak. Iya, Psikopat iya. klien kita. Satu, dan yang kedua Oke. belum ada bukti klinis. Siapa tahu Betul. self diagnos. Betul, siapa Iya. tahu dia anak alay gitu kan. Dikira keren ya psikop. Iya, Habis betul. dengerin musiknya Bondan kan. Kayaknya gue psikedelik banget. Ya. Psikopat ya. Iya. Oke, menarik, Nah, lanjut. habis itu Ah. dia ngomong aku psikopat misal ya. Iya. Terus dia ngaku. Dan aku kemarin habis bunuh orang bang. Nah, itu udah mulai ngeri tuh. Mulai, bentar nih hati-hati nih. Iya. Ah serius? Mm-mm. Coba mana sih ada buktinya nggak? Ini bang ditunjukin foto mayat, ada dia selfie di depan mayat. Anjing, Nah itu udah gila itu banget. kita udah langsung harus berhenti. Mm-mm. Kita langsung melakukan ke Itu udah nggak boleh positive pelaporan. thinking lagi Nggak ya. boleh, nggak boleh. Nggak apa-apa positif kalau mau cepat mati pak. Iya. Enggak, takutnya gara-gara enggak, kamu bisa. Kamu ini masa lalu. Padahal lu udah ada mayat dan berdarah-darah ya. Nggak bisa, kriminal nggak bisa. Nggak, Udah bisa ya? atau mungkin kalau secara mentalnya mungkin bisa ditindaklanjuti, tapi kan dia udah hukum yang dilanggar. Oh. Jadi memang harus Merugikan berjalan, orang lain, ya. harus berjalan. Jadi Iya, iya. hukumnya juga harus dijalankan, tapi ya juga secara dokter. Nah, oke, kita udah ngerti. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita nih. Oke. Mengenai mental illness yang self diagnose. Ya. Berbahaya nggak sih itu? Atau kita tanya deh, untuk menentukan orang mental illness itu ada tahap-tahapannya nggak? Betul. Jadi pertanyaannya Gitu dua. Yang pertama, apakah berbahaya pada saat kita men-self diagnose diri kita memiliki mental illness tertentu? Itu yang pertama. Berdasarkan Google atau berdasarkan cocokologi dari betul idola kita atau apa-apa, itu pertama. Terus yang kedua, apa tahap-tahap yang harus dilakukan supaya kita bisa memang dengan percaya diri, mengatakan bahwa aku mental illness. Apa ada surat dokter atau apa? Ya. Jadi nggak semua mental illness atau mental health disorder tuh nggak bisa di self diagnose. Some of them bisa di self diagnose. Ada yang bisa. Klepto tadi. Klepto itu bisa self diagnosable. Klepto. Jadi ketika dia mencuri, dia ngerasa aku nih nggak butuh duitnya, tapi aku suka banget. Make sense. Oh kayaknya aku nih klepto. Itu bisa. Oh ya emang. Karena jelas sederhana. ada korbannya dan ada yang nyari-nyari kastangel tadi. Jelas itu bisa di self diagnose. Oh, jadi kalau dia udah jelas dia mencuri tapi nggak butuh nih kayaknya nih. Iya. Itu udah klepto. Ada yang bisa di Iya. self diagnose. Oke, Bisa jadi. lanjut. Oke, sedangkan di beberapa mental illness atau mental disorder lain yang lebih serius Dan ya. kompleks mungkin ya. Iya, dan mental health tuh selalu ada tahapan mild, medium, dan severe. Oh, severe yang parah nih. Iya, yang parah. Oke. Nah, kalau orang contoh deh, yang paling sering kan yang di sebuah liga mental illness yang Oke. sering di self claim, Iya. itu peringkat 1 depresi,
Peringkat 2 bipolar. Nah, bener. Ada liganya. Anjir. Iya, kalau dibikin Liga segitiga, kalau Iya, dibikin iya. segitiga, Mengerucut tertinggi adalah depresi. Oke. Nah, Sedangkan untuk bisa tahu aku depresi atau enggak, Yes. itu butuh waktu ya untuk Iya. didiagnosis sama psikolog ya. Psikolog tuh butuh tanya, kamu udah sejak kapan nih ngerasa kayak gininya? Misal Oke. ini udah gejala-gejalanya, sindrom-sindromnya nih udah dicentang-centang. Terus Oke. ditanya pertanyaan terakhir, udah berapa lama merasakan ini? Oke, baik. Saya udah 4 tahun Bu kayak gini. Oke. Oh oke, Anda Depresi. didiagnosis depresi. Baik. Depresi yang tipe apapun ada lagi detailnya. Depresi karena akan di breakdown lagi nanti. betul ada Baik. yang minimal berapa bulan orang bisa dinyatakan depresi? ini aku agak lupa ya. Yang jelas antara minimal 6 bulan atau minimal 2 tahun. Oke. Dengan gejala-gejala yang Gejala-gejala misalnya, yang konsisten muncul terus gejalanya. misalnya nggak enak makan. Ya. Contoh ya. Ya. Depresi ini gejalanya anxiety, Oke. apatis sama Apatis. orang lain, sama Betul. keadaan sosial, terus perasaan bersalah, Hmm. ketidakmampuan merasakan pleasure. Kenikmatan dari Iya, hal-hal betul. nikmat. Oke, betul. baik. Hopelessness. Hopelessness, baik. Terus merasa kesepian, Betul. kesedihan. Nah, itu salah satu gejala-gejalanya depresi. Iya. Itu masih baru di mood loh. Itu Oke. baru ngomongin mood. Sedangkan gejala di behavior, di perilaku, itu ada nangis yang eksesif. Eksesif tuh Berlebihan. berlebihan. Sesenggukan itu. Sesenggukan dan sering banget. Frekuen gitu. Dan nangisnya terus Yang sampai gitu, Bro. Iya. kenapa jadi mengingat-ingat itu. Nggak sesenggukan. Lanjut. Terus ada capek, badan ngerasa capek terus padahal baru bangun tidur. Iya. Hai Hasan, hari ini mau ngapain? Badanku capek banget padahal baru tidur. Nggak ngerasa fresh gitu ya. Betul. Karena nggak ngapa-ngapain ya kalau nggak salah ya. Karena depresi tuh tidurnya dia nggak positif, memberikan energi nggak memberikan energi, betul. Dan dia bangun harus menghadapi kehidupan yang dia benci lagi. Dan yang dia memang sudah apatis dari awal. Oke, baik. Dan kalau nggak salah ente sempat bilang orang yang diem nggak ngapa-ngapain tuh bisa mengarah ke depresi kan? Oh, oke, pengangguran. Oke, Nah, jadi ini Deadwood. ya. Deadwood alerta Deadwood. Heeh. Ingat ini bahas Anda nih. Jadi salah Pengangguran, satu cara paling cepat ya untuk mendetek orang ini sehat mental atau enggak, itu pertama aku lemparkan 2 pertanyaan. Kamu makan teratur nggak sih? Oke. Udah gitu dulu aja. Ya. Yang kedua, tidurmu teratur atau berantakan, jam tidur atau jam bangun. Yang Ya. lebih penting jam bangun. Iya. Jadi ada orang yang tidur jam 10 malam bangun jam 8. Mm. Ada yang tidur jam 2, dia terus tidur jam 2 malam tetap bangun jam 8, itu oke. Ya. Itu oke. Tapi kalau dia tidur sama bangun udah fucked up, udah kacau, hasilnya tubuh dia nggak bisa menebak besok aku mau ngapain, harus menyiapkan tenaga seperti apa. Ya. Akhirnya tubuh nih seperti dia menyerah sama dirinya sendiri. Oke. Dia bingung untuk meregulasi hormon-hormon. Betul, terus, betul. Tubuh aja bingung loh. bingung sama Udah diri pemerintah sendiri. bingung sama Deadwood ya kan, keluarga bingung sama pengangguran. Bahkan tubuh sendiri. Hei pengangguran, denger ini Anda. Hei, tubuh Anda aja bingung loh. Ini mau diapain nih badan, makan kagak teratur. Deadwood sudah pasti makannya tidak teratur, Sudah Coki. pasti. Ya kadang Iya. pagi mie instan, siang kuahnya mie instan ya kan. Betul. Tidur juga pasti malam paling. Malam Karena dia paling pakai- kalau nggak makan nonton pakai- Master Chef di ya. YouTube. Dan kadang Pakai- depresi juga bisa jadi mengena ke orang-orang yang menjadi artis atau public figure. Oke. Yang di oke. depan kamera kelihatan sangat-sangat normal, Happy. ya, tapi di belakang dying lah ya pokoknya. Dying. Tapi memang Itu tapi memang kalau buat gue secara pribadi ya melihat contoh-contoh teman-teman komedian dari luar negeri terutama yang hahaha besok gantung diri itu tuh kenapa gelap sekali? kelihatannya memang depresi itu senyap datangnya. Dan bahkan kadang orang yang mengalami depresi itu sendiri pun belum tentu sadar bahwa dia depresi gitu. Betul. Nah, tadi kan ngomongin corona. Iya. Corona tuh salah satu persamaannya dengan mental disorder ya, atau Iya. mental illness. Betul. Itu sama-sama pengidapnya nggak sadar bahwa dia sakit. Nah, berarti orang-orang yang tiba-tiba teriak-teriak di sosmed, aku depresi. Itu memang perlu pembuktian lebih lanjut apakah memang Ya. dia depresi atau Dan tidak. jadinya bahaya nggak kalau orang self diagnose? Dianjurkan. Nah, oke, itu tadi ya. Iya. Ini ada salah satu cerita, ada orang Bang yang Nah. dia pernah melakukan kriminal, Oke. tapi kriminalnya sangat-sangat receh. Contohnya dia ditilang karena pakai CCTV yang canggih, Oke, ya. bermesraan di depan mobil misal ya. Heeh. Waktu sidang
dia sebelum sidang kan di sel dulu nih. Misal sidangnya besok. Misal dia habis kecelakaan lah, nabrak orang karena dia lalai. Nah, waktu besoknya sidang, dia waktu di sel ketemu sama orang yang udah ada di sel, dibilangin, lu mau bebas. Aku tahu caranya buat bebas di pengadilan besok. Apa? Kamu pura-pura gila. Faking madness. Oke. Oh gitu. Emang beneran? Iya beneran. Ada kok yang pernah berhasil. Aku dulu gagal, ketahuan kalau aku pura-pura. Oke. Nah, si orang ini mencoba, dia faking madness, dia pura-pura gila waktu sidang. Terlalu bagus Pak aktingnya. It works. Sampai dirujuk ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa dia ditanya sama psikiaternya, dia bilang, Pak saya sebenarnya nggak gila Pak, saya cuman kemarin itu biar lepas dari pengadilan. Dia kaget kan, kok makin serius nih aku ke rumah sakit jiwa. Mending di penjara cuk daripada di rumah sakit jiwa. Jujur aja ya. Jujur, betul. Nah waktu udah di rumah sakit jiwa, enggak Pak aku ini nggak sakit, aku nggak gila Pak, aku pura-pura. Psikiaternya makin bingung, wah dia manipulatif Pak. Bentar, di pikiran psikiaternya, jangan-jangan ini psikopat. Dia malah terjebak lebih dalam kebohongannya. Iya. Lalu dites, oke, Mas, ada beberapa kriteria untuk bisa menjadi digolongkan atau didiagnosis psikopat. Iya. Dan itu menyedihkan sekali Pak. Intinya alhasil, short story ya. Si cowok ini didiagnosis psikopat, dimasukin ke mental asylum, Mbak. Padahal mendingan bayar 500.000 dong. Dia di penjara di sana, di mental asylum, diisolasi selama 20 tahun. Yang harusnya di penjara setahun 2 tahun. Makanya dari cerita ini moral of the story-nya adalah self-diagnose, sesuatu yang serius itu malah bisa membawa kita ke situasi yang lebih parah. Karena gue juga punya cerita tidak se-ekstrim itu. Dulu untuk cabut dari sekolah, gue pura-pura sakit. Gue pura-pura ke UKS. Aduh Pak saya ini acting gue terlalu bagus. Gurunya datang dikasih balsem panas. Sumpah gue nggak bohong Pak, gue dikasih minum jamu pahit. Tapi gue harus play along. Karena kalau tidak ketahuan dipijit-pijit sampai sakit banget Pak, tulang gue gitu. Enak. Sakit Pak. Oh ini makin parah. Wah. Jadi memang self-diagnose sesuatu yang sebenarnya bukan kepada kita itu berbahaya sebenarnya. Ya, ini moral of the story. Jadi lebih baik, dan itu tidak keren sih menurut gue. Nah, Gak keren, sumpah. Sekarang mental illness akan jadi keren-kerenan ya. Betul bang, betul. Aku depresi. Wih, emo banget. Oh, indie, anak edgy. Iya, minum kopi sambil sedih nangis. Enggak, karena gini, itu kan basically disease. Iya. Itu basically penyakit. Iya. Enggak, sekarang gini, kalau Anda merasa penyakit adalah keren, apakah Anda pernah lihat? Gue jantung nih. Terus diupload. Gue kanker nih. Enggak ada, bro. Atau gue diabetes, insulinnya di story. Insulinku. Kan tidak. Iya. Maksud gue basically itu bukan sesuatu yang keren. Memang pop culture meromantisasikan hal itu sehingga itu menjadi sesuatu yang seolah-olah keren. Betul. Contohnya film Sherlock Holmes yang series ya, Benedict Cumberbatch. Sherlock Holmes kan memang dia di karakternya itu adalah seorang sosiopat. Oke, benar. Nah, dia waktu ditanya, waktu diserang sama teman-teman polisinya, gila lu itu psikopat. No, I'm a highly functioning sociopath. Film itu setelah viral ya, setelah film itu banyak tonton, orang-orang banyak yang merasa dia sosiopat, Pak. Betul. Bang, jadi ini tandanya adalah memang bahkan untuk hiburan tertentu memang orang tuh harus disaring, Pak. Ya, bahayanya ada. Iya, bahayanya ada. Bahayanya dia nanti membenarkan perilaku salahnya. Betul. Gini, memang orang-orang ini membenarkan perilaku salah dengan alasan dia mental illness. Iya, gitu aku mukul Bang Muslim ceplok. Sorry Bang, aku emang psikopat. Iya, enggak, maksud gua mental illness itu tidak membuat lu jadi get away with consequences. Iya. Yes. Mental illness itu bukan berarti lu jadi boleh jadi asshole dalam masyarakat. Enggak, contoh klepto. Pada saat dia maling, dipasung aja. Tapi tetap dikasih terapi dan pengobatan yang sesuai dengan, bukan berarti karena lu mental illness lu boleh get away with it gitu loh. Dia diajak kerja bakti. Kamu tidak pernah kerja bakti. Aku introvert. Padahal pemalas saja. Warga pemalas. Nah, bukan, maksud kadang orang mental illness itu kan, kenapa Tuhan begini aku? Nah, betul. Iya. Itu gimana tuh kalau ada orang yang begitu? Oke, jadi kan tragedi di kehidupan tuh kan sifatnya random, Bang. Iya, betul. Gak bisa milih. Nah, kalau random ya udah random. Kalau misal lu yang kena, betul. Gak perlu tanya,
kok aku? Emang lu sespesial apa untuk tidak kena tragedi? Betul, gue setuju. Betul. Kalau misalnya dia bilang, memang Tuhan tuh punya jalan yang spesial buat saya. Jadi kena, enggak, lo nggak spesial bangsat. Iya. Karena yang namanya tragedi itu ya kena random aja. Bener. Ya kayak misalnya ada burung nih lagi terbang ketembak, ya dia ada di tempat dan waktu yang salah aja. Ataupun nggak random, tapi apalagi kalau kesalahan dia. Apalagi kalau lo bisa lihat nggak, Iya. ego di balik itu, di balik dia mengatakan bahwa semua tragedi yang terjadi itu karena Tuhan. Egonya tuh seolah-olah dia adalah diutus oleh Tuhan dengan cara, what the fuck? Tidak, Anda tidak spesial. Oke, tapi aku mau melakukan pengakuan sebagai mental health counselor ya. Ini Ya, boleh. Menyedihkan sih sebenarnya. Boleh. Jadi ketika ada klien yang bilang, why me? Iya. God, why me? Aku sampai, kenapa Mas Hasan? Kenapa kok aku yang dipilih Tuhan? Betul. Di luar kan aku bilang, emang waktu lagi ada masalah, pandangan kita tuh kabur. Betul. Jadi biasanya setelah berlalu kita bisa ngelihat makna di balik penderitaan ini. Bisa jadi lebih objektif. Iya, di dalam hatiku Bang. Kalau misal ternyata masalahnya cuma diselingkuhin ya, misal ya, dan nggak meremehkan sakitnya diselingkuhin. Iya, bukan tidak meremehkan. Betul. Iya. Tapi dia itu seakan-akan nasib yang terburuk ternyata Iya. cuma apa gitu ya. Nah, di luar kan aku bilang gitu nih. Tapi nanti pasti ada maknanya. Betul. Coba kita. Nah, tapi di dalam hatiku waktu dia bilang why me, langsung otomatis jawab dalam hatiku, why not you? Karena yang namanya manusia punya limit, Pak. Ya, pertama selain karena random ya tragedi, apalagi kalau tragedi itu dia sendiri penyebabnya. Betul, contoh. Udah nerobos lampu merah, nabrak, patah kakinya. Tuhan, kenapa aku? Kenapa Anda naik motor? Kenapa orang goblok nerobos lampu merah naik motor? Atau contoh, dia tiap hari ngerokok 5 bungkus. Ya, Tuhan, kenapa paru-paruku jebol? Kenapa harus aku? Enggak, udah gitu kadang dia berani-beraninya ngebawa nama Tuhan dalam ini memang jalan Tuhan. Ini pilihan hidupmu. Contoh orang alkoholik ya. Ginjalnya jebol. Tuhan, kenapa aku? Iya. Siapa lagi memang? Kan Anda pemabuk. Kenapa Tuhan membuat aku suka alkohol Tuhan? Makanya, apalagi tadi Hasan harus melihat orang-orang ya. Berarti sabar banget ya mental health counselor ya. Oke, tapi sekarang mental illness ini sendiri, treatment paling baik untuk mental illness, apakah jokes bisa jadi treatment yang terbaik untuk menyembuhkan mental illness? Atau apakah jokes itu akan membuat itu menjadi tambah parah? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidupnya dia lebih baik gitu? Betul. Apakah ngejokes di depan dia? Coki kan sebenarnya niatnya bagus waktu itu. Ada orang banjir, kan orang banjir kena depresi mungkin, kena pusing, rumahnya tenggelam. Coki menghibur maksudnya. Kenapa diburon? Apakah memang tidak tepat gitu, tidak tepat. Nah, intinya adalah komedi. Apa korelasinya orang yang punya mental illness dengan humor? Apakah itu make it getting worse atau itu bisa membuat gimana? Jelas tergantung mental illness-nya ya. Tapi kalau baik, yang Bang Coki maksud mungkin akan lebih mengarah ke yang mood disorder, contohnya ke depresi ya. Apakah orang depresi dihibur tuh ampuh? Jangankan Bang Coki bilang gitu. Di medis itu waktu mereka misal di rumah sakit jiwanya ya, orang-orang yang butuh bantuan banget ini ya, ada laugh terapi ketawa. Dia di setelin film Dono Kasino Indro untuk membuat otaknya memproduksi dopamin, endorfin, oksitosin. Tidak dengan drugs tentunya. Karena dopamin juga bisa. Kalau ketawa palsu tuh tetap produksi nggak dopamin dan endorfin? Ketawa palsu kalau yang itu stroke bangsat. Ada ketawa palsu yang terus memercikan sedikit dopamin, ada. Kayak senam ketawa gitu. Ya, ada. Oke, berarti memang humor itu di rumah sakit pun digunakan dong. Tapi lo tau nggak apa yang ironis? Apa? Pasien mental illness dikasih tonton konten-konten dari komedian supaya mereka tertawa. Komediannya bunuh diri. Anjir. Karena dia depresi, bener kan? Tapi karyanya komedian itu ditaruh nih untuk menghibur orang yang mental illness. Komediannya kan tuh Robin Williams. Anjir, itu kayak donor jantung, bro. Ya kalau orang sakit jantung, ini sakit jantung aku beri, dia sendiri meninggal. Sri Mulat tuh banyak yang depresi, Pak. Makanya Polo yang lain-lain. Buat para pendengar noise, bener. jangan gampang menyakiti hati komedian. Maksudnya dia tuh udah mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Tapi sebenarnya gini, karena komedian itu gini, mereka duduk di satu industri di mana hiburan tuh tinggal nengok.
Satu, mereka tuh nggak kurang hiburan. Ya. Jadi kalau mereka masih ada dalam situasi darkness, berarti sebenarnya masalahnya bukan di hiburannya. Gini, komedian tuh kadang ya, kalian kalau galau nonton YouTube, Iya. nonton komedi. Nah, Iya. kita nonton apa? Apa yang menghibur kita? Itu kadang keresan beberapa komedian ya. Kadang kita serius, nonton apa? sejawat kita. Itu serius Pak. Serius, kita mau Itu nonton serius itu. apa? Kadang kita nonton sejawat kita. Nonton sejawat kita, Iya. ya ini serius ya. Kita ini kalau sesama stand up komedian nonton stand up komedian yang lain, ketawa itu bukan karena lucunya. Ketawa misalnya pas dia lagi ngeblank, Iya. lupa materi, itu baru kita ngakak. Ya Tapi kan? kalau kita nonton stand up komedian sesama stand up komedian, kita tahu dia lucu, kita paling amazed, kita menghargai karyanya atau craft ilmunya dia Ya. dalam membuat satu materi. Tapi bukan berarti ketawa ya. Tapi bukan berarti. Makanya kadang ada orang salah mengerti pada saat kita nonton komik nih. Si Coki kok nggak ketawa nonton si komik ini? Lo ada masalah ya Cok sama komik ini? Enggak, saya bukan sama karena gue juga pelaku. Ya. Gue ngerti cara bikin komedi. Jadi kita tuh lebih masuk ke arah Teknis ya kadang teknis. ya. Saling menganalisa. Paling mengenai walaupun memang kadang ada yang gue ketawa karena memang lucu banget Ya. ada, tapi nggak Nah, ini. kita kembali lagi ke masalah mental illness. Iya. Orang tuh sekarang banyak yang takut ke psikolog, Betul. ke psikiater tuh salah satunya takut ketahuan. Iya. Ada justru yang gitu, Cuk. Iya. Misalnya dia galau-galau, tar kalau aku didiagnosa ternyata aku bipolar, makin stres. Iya. Jadi awalnya nggak stres, begitu tahu dia bipolar makin stres. Iya. Kayak orang darah tinggi, Cuk. Betul. Nah, ini Oh. saya perawat Oke. 3 tahun loh di Muhammadiyah, Iya. Surabaya. Lingkaran setan ya. Iya, dulu ini saya ceritain kebusukan saya lagi ya jadi perawat. Ya. Dulu aku pernah jaga di Heeh. penyakit dalam. Iya. Ruang saraf dulu, ruang saraf. Iya. Ruang saraf tuh isinya beberapa orang yang tensinya tinggi. Iya. 200 gitu, Cuk. Iya. Orang normal 120, 110, dia 200. Nah, orang darah tinggi kalau tahu darahnya tinggi, dia makin tinggi, Cuk. Iya. Jadi, aku sebagai malaikat ya kan. Aku kurang-kurangin 10 gitu, Cuk. Oh. Untuk Itu malah memberikan- praktek brengsek. malpraktek. Malpraktek itu. Karena obatnya dikasih sesuai dengan data yang lo kasih. Jadi gini, aku nyontek dulu tensi tadi pagi. Tak cek Tapi tadi. maksud lo baik lah paling Maksudnya enggak. baik, Pak. Tensi tadi Tapi nggak pagi gitu caranya. tensi tadi pagi 180. Heeh. Aku kalau kasih tahu dia sekarang 190, Iya. dia bisa 200, Cuk. Hmm. Jadi dia udah menunggu semua keluarga. Cuk, orang darah tinggi ya, nunggu pengumuman tensi darah udah kayak pengumuman meninggal, Cuk. Iya. Karena dia, Mas berapa Mas? Aku kayak ditunggu-tunggu gitu kan. Iya. Aku kurangin 10. Iya. Yang tadi 180, padahal 190. Iya. Ini 170. Alhamdulillah. Lo tahu nggak? Kurang 10, turun 10 aja dia Lo alhamdulillah. tahu nggak Turun Slim? dong tensinya. Pak, lu tuh gua kasih tahu kegilaan lo akibatnya apa? Alhamdulillah. Pulang makan sate kambing. Kata dokter, aku sudah 170. Tapi memang susah sih, memang Ya, dilema maksudnya aku sih. Tapi gue takutnya- ngerti niat lo baik. Iya, memang. takutnya Tapi orang nggak begitu caranya. Orang Fuck. yang mental illness gitu, begitu dia tahu ternyata bipolar, dia malah aku panik malah depresi, menarik diri. Apakah dan sesuatu lain-lain. yang memalukan? Hasan mungkin lo bisa kasih tau ke Stigma paranoid masyarakat kita, ya. stigma. Apakah memang pada saat kita terdiagnos kita kena mental illness, apakah it's the end of the day? Mungkin lo bisa kasih tahu ke teman-teman supaya kita mengencourage juga teman-teman Ya, oke. supaya ya melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi salah kita satu tutup yang nanti. menyedihkan ya, Iya. menyedihkan di Indonesia ini orang punya Iya. kecenderungan mental illness deh ya, anggapannya kecenderungan atau gejala-gejala. Mm. Dia bukannya ke mental health counselor, psikolog, psikiater, Ya. Mm. ke ustadz, Atau ke pendeta, pendeta, ke pemuka agama. ke pemuka agama. Apakah itu works? Coba gue mau sebelum ini penutup kita ya. Apakah Jadi itu works? ada ruqyah ya, Ya, ruqyah. gue tadi sebelumnya mau nanya itu. Masalahnya Mm-mm. dia itu bukan gangguan dari hal-hal gaib, Pak. Dia literally sesuatu yang ilmiah It's bisa a two different dipelajari. thing ya. Iya. Hmm. Kalau emang dia bukan mental illness, lalu misalnya ada gangguan gaib, Iya. kita pasrahkan ke Bang Tretan. Itu Iya. nggak apa-apa, benar. Iya, Tapi iya. kalau emang ini orang depresi, Oke, terus baik. dimarah-marahin, kamu itu kurang sholatnya, Obat, makanya jangan obat. ditinggal. Atau ke gereja atau Ke yang lain-lain. gereja. Iya. Tapi ada hubungannya nggak sih? Bisa menjadi support nggak kalau kita believe in something? Oke, Maksudnya, spiritual ya, ya spiritual apapun agamanya bisa membantu. Ini teman-teman, jadi Ya. kalau ibu anda langsung tiba-tiba tobat kamu,
jangan marah. Jangan langsung marah. Itu niat dia baik, tapi ibu Anda kan tidak mengerti bipolar. Keterbatasan informasi ibunya. Ya, Iya. Bu, ini bipolar, Bu. Itu nggak ngerti. Tapi niatnya baik, Pak. Niatnya baik, suruh Betul. ibadah, apapun. Betul. Apakah pengaruh spiritualitas seseorang? Jadi gini, pertama ya, di dalam aspek kesehatan psikologis ya, Betul. itu harus disadari bahwa ada beberapa support system Ya. yang kalau ada itu, Hmm. kalau itunya bagus, semakin mendukung psikologinya sehat nih, mentalnya Oke, sehat. Contohnya baik. pertemanan yang tulus, Baik. yang no judgment dan lain-lain. Ya. Keluarga yang functioning dengan baik. Betul. Karena banyak Pak keluarga yang disfungsi, itu banyak banget. Dan tanpa sadar itu menjadi salah satu sumber Salah satu sumber di mana dari akhirnya itu jadi bibit-bibit mental betul illness. mental health disordernya. Oke, Next, lalu ada lagi spouse atau pasangan hidup. pasangan hidup. Ya, baik. itu bisa jadi support system. Ya, Sama yang terakhir spiritual. spiritual. Nah, di setiap orang beda-beda nih Hmm. support system yang mana yang paling mendomplang kesehatan mentalnya. Ya. Ada orang yang hanya didukung pure spiritual aja dia sehat. Ada. Karena emang dia Oke. total imannya, keyakinannya dan dia sangat Betul. mencintai agamanya, Tuhannya. Betul. Enggak. Paham nggak? Jadi itu aja udah cukup. Dia dapat Betul. masalah, dia nggak pernah protes kenapa aku. Oke. Langsung positif aja dia. Dengan satu dari menerima, situ bisa ikhlas. It's okay. Tapi nggak semua orang Bang Coki Baik, kayak baik, gini. baik. Nah kalau orang yang emang dia misal di spiritualnya itu tidak terlalu membantu keadaan mentalnya, ya Baik. jangan dicekokin lewat spiritual. Betul. Gitu. Betul. Jadi udah galau kan. Solusinya apa? Puasa. Iya. Anda Ya mungkin menjadi works buat beberapa orang. orang galau dan lapar kalau begitu. Loh, saya tidak meremehkan puasanya. Betul. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa menggunakan maksimal support sistemnya itu tadi. Betul. ya. Berarti intinya sebenarnya apa yang akan Hasan katakan, setiap orang memiliki masalahnya yang unik sehingga pasti cara penanganannya berbeda. Oh, itu dia. Ada orang yang memang dengan spiritual udah sembuh. Iya. Ada bahkan orang yang nggak harus spiritual, dengan pacarnya juga udah sembuh. Ya, dengan curhat ke orang tua. Dengan keluar. Betul. Tapi kadang tergantung juga masalahnya udah sampai di titik mana. Betul. Gitu. Sedalam apa? Itu satu. Terus yang kedua, pastikan pada saat Anda mengalami gangguan-gangguan, sebelum Anda memutuskan mau datang ke psikiater, psikolog atau kemana, pastikan ini gaib atau tidak. Contoh, misalnya Anda mendengar suara-suara, loncat, coki loncat. Anda pastikan dulu, ini waham atau gaib, supaya Anda bisa benar. Kalau ternyata gaib, datanglah ke yang berhubungan dengan gaib. Atau kalau memang itu ternyata bukan gaib, datanglah. Jangan Anda gaib datang ke psikiater, dan jangan Anda tidak gaib datang ke tempat gaib. Psikiater bingung juga nanti. Datang kopi. Ditempeleng ente sama psikiater. Nah, pertanyaan terakhir ya, menjadi penutup ya. Betul. Banyak orang salah satunya nggak ke psikiater dan ke psikolog itu mikirin duitnya, bayarnya. Soalnya aku pernah nganterin temen Coki ke sanatorium dia ke psikiater. Itu biayanya sekian ratus ribu dan obat penenangnya sejutaan lah. Betul. Nah ini kalau buat para detut kan, Udah depresi, ya stres. dia bisa jadi stres gara-gara bayar obatnya. Iya, So dia awalnya nggak stres begitu berapa sejuta? Hah? Aku bipolar nih. Nah, maksudnya apakah psikolog, psikiater atau mental health counselor tuh kan kedengarannya mahal gitu. Ya, fancy, kedengerannya fancy. Iya, kalau mewah gitu. Apakah benar semahal itu ataukah ada cara lain? Kayaknya sekarang udah banyak. Karena gini, kalau gitu obat-obat gitu kan ada generik. Ada obat generik untuk penyakit-penyakit tubuh fisik tuh, ada obat generik yang bisa lebih murah. Ya, atau ada puskesmas untuk penyakit. Tapi untuk mental illness nih nggak ada Pak, harus sesuai prescription psikiater. Oke, aku jawab ya Bang Muslim. Jadi mahal atau enggak? Sebenarnya harganya tuh relatif karena ada standarisasi. Kalau psikolog dan psikiater sorry, relatifnya tuh sekitar per jam ya, hourly-nya ya. Karena per jam memang. Ya, around 250 sampai 500 lah. Oke. Dan beberapa di antara yang lain ada yang sampai bahkan 2 juta per jam. Ada karena pure skillnya top dia. 2 juta per jam. Itu yang udah skillnya, yang udah papan Dan itu atas. cuman ente curhat, belum dikasih jawaban. Waktunya udah habis Pak. Iya. 2 juta per jam itu arwah orangnya dikasih apa gimana? Sukmanya dikasih. Nggak. Tapi Dan biasanya minimal 2 jam sampai 3 jam. Ya. Oh, ya sejam sekitar 200. Ini nggak pukul rata ya, yang Hasan tahu ya. Sekitar segituan. Jadi sebenarnya nggak masalah, akan ada Betul. lu akan menemukan yang sesuai dengan dompet lo. Betul. Pasti akan ketemu.
pasti akan ketemu. Nah, kalau yang gratis-gratis itu kayaknya udah banyak juga sekarang yang konsultasinya via yang line. gratis teman bisu. Karena lo tidak mungkin dijudge dan dia cuma jadi teman yang mendengarkan. Bangsat udah. Teman bisu bener. Dia akan jadi Enggak. teman yang mendengarkan. Lanjut. Bukan. Orang bisu kan juga tidak mendengar, Coki. Bisu kan nggak bisa ngomong. Iya, biasa sepaket sama. Ya Allah, Coki, sumpah. Udah sejam ngobrol bener di ending. Enggak, siapa yang kepikiran? Aduh, aku diputusin pacar. Mana temen bisuku? Aduh. Aku takut dijudge sama paranoid ya. Bahwa wah ini kok ikut ketawa dark jokes. Jangan-jangan dia nggak bisa berempati. Tunggu begini. Nah, udah jelas. Menertawakan dark jokes belum tentu tidak punya empati. Enggak, Oh, memang it's a two it is, different thing. Kadang lucu ya lucu aja gitu. Iya. Gini loh, kadang tuh orang merasa, "Hah, Anda tertawa jokes rasis? Apakah Anda rasis?" Beda, Pak. Oh, iya. Sekarang contoh, Michael Jackson. Brilian nggak secara karir? Brilian. Tapi pedofil. Jadi karirnya dan kelakuannya itu dua hal yang berbeda. Lo nggak bisa ngejudge. Iya, Lo nggak bisa disamain. Dia lagu-lagunya tuh heal the world, make world a better place, tapi pedofil. Jadi sama juga kalau lu ketawa sama jokes dark, belum tentu lu juga dark. Lo ini bener loh, ini fakta. Kalau ente sudah ngetawain dark, udah nggak usah dites lagi ente. Udah pasti antipatinya gede ente. Oke, kita closing aja. Enggak, bentar dulu. Ya. Ada enggak, sorry, sedikit ya. Oke, Yang ya. gratis-gratis tuh tapi juga oke juga sih. Aku baca beberapa. Iya, harus ente baca profilnya dia. Oh, Dia kuliah di mana, terus dia udah berapa tahun. Enggak, takutnya yang gratis enggak dikasih solusi malah dijudge doang. Dasar tolol, dasar pemabuk. Dan kita harus sebagai Enggak, pengguna ya, sebagai klien harus sadar ya, harus terliterasi mana konselor yang baik, psikolog yang baik, karena psikolog yang Ya. dark juga ada, Bang. Iya. Jadi ada real tuh. Oke. Terakhir sebelum kita tutup ada sedikit tes psikologi buat Coki nih. Apa tes psikologi Silakan apa? tes. Oke, Bang Coki tinggal jawab iya kalau memang Bang Coki ngerasa Bang Coki ada yang aku sebutin. Ya. Oke, nanti lo kasih pertanyaan dan nanti untuk pertanyaan penutup gue juga mau nanya buat Hasan ya. Terserah sama Hasan mau dijawab atau enggak. Ya. Bebas. Ya. Saya Lanjut. merasa terancam. Oke, Iya. Bang Coki, Bang Coki. Iya atau tidak doang kan? Iya. Iya. Orang yang charming ketika berbicara. Heeh. Oke. Iya. Manipulatif. Heeh. Oke. Tidak memiliki rasa bersalah atau berduka. Kesulitan memiliki rasa bersalah atau berduka. Iya, itu emang iya. Oke. Heeh. Terus kurang empati, nggak usah dijawab, saya tahu. Terus? Oke. Terus ada lagi butuh stimulasi untuk merasa hidup supaya tidak bosan. Stimulasi yang ekstrim. Aku harus apa? Iya. Oke. Impulsif. Enggak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Irresponsible. Iya memang. Oke. Sangat-sangat realistik dan cenderung pesimis. Iya, betul. Oke. Kenakalan saat kecil, masa kecil. Oke. Dikit lagi. Iya. Parasitic lifestyle. Parasit bergantung sama orang gitu ya. Dan bukan cuman bergantung ya, parasit itu Merugikan ya. merugikan. Udah enggak nih kayaknya. Enggak sih, gue enggak. Oke. Karena gue independen sih. Oke. Terakhir nih. Iya. Punya kecenderungan untuk menghindari orang lain. Iya, itu betul. Oke. Itu tes apa tadi? Tes apa itu? Fuck. Psikopat. Dan hasilnya kalau berdasarkan tes itu apa? Iya. Coki cenderung iya. Nggak bilang pasti ya. Gak bilang pasti ya. Cenderung Karena iya. perlu ada yang lebih dalam. Ya, tapi berdasarkan tes Betul. pertanyaan ini Dan Betul. tes ini masih diperdebatkan, Pak. Karena contoh, Bang Coki aku tanya, Bang Coki manipulatif nggak sih? Iya. Hah? Enggak. Tuh, orang manipulatif nggak akan jujur. Nah, kayak Oh. gitu. Ini Iya, masih iya, diperdebatkan. iya. Oke. Nggak, Coki tes psikopat ngapain dites? Sudah jelas dia bilang curhat ke teman bisu tuh.
Orang manusia apa curhat ke orang bisu? Pokoknya Paranois, jangan lupa untuk download aplikasi kita. Siapa tahu lo ada yang dengerin di teman kita, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan Paranois juga bisa langsung dengerin lagi konten-konten kita yang lama dan sebarkan ke orang-orang lain tentang konten ini. Di konten kita kali ini kita mencoba memberikan edukasi juga ya. Iya, dan sekali lagi buat teman-teman sudah dijelasin, jangan self diagnose. Betul. Terus juga jangan ragu datang ke psikolog, psikiater atau apapun itu. Dan kalau nggak cocok, meskipun dia banyak banyak, misalnya dia ratingnya bagus, tapi kalau kita nggak serak yang ada malah dijudge, ganti aja orang nggak apa-apa. Mencari terapis atau psikolog itu cocok-cocokan. Ya, jadi jangan takut, jangan self diagnose. Itu aja pesan dari kita ya. Dan sebelum kita tutup, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Hasan. Hasan, Anda kan mengerti masalah psikologi, Anda tahu bagaimana cara berpikir seseorang, Anda tahu bagaimana cara seseorang bersikap dan lain-lain. Pernahkah Anda menggunakan skill Anda untuk menebar pesona kepada wanita-wanita? Wah. Pernah nggak menggunakan skill psikologis ya? Skill. Aku nyaman sama Om Hasan. Wah. Apakah pernah Anda menggunakan pengetahuan psikologi tadi untuk menebar? Orang psikolog tuh gampang dapet cewek, Pak. Tuh, nyaman banget soalnya curhat. Cewek-cewek cantik yang lagi berduka kan. Ini saatku masuk. Tidak usah dijawab. Sampai ketemu lagi di Noise selanjutnya. Tetap di Musuh Masyarakat.